Dusun ini termasuk dusun yang sangat jauh dari jalan trans. Orang tuanya ada yang di gunung, di sebelah sungai yang besar-besar. Banyak yang tidak melanjutkan karena tidak ada pendidikan yang bisa mereka tempuh di kompleks ini. Banyak siswa yang sudah lulus itu tidak mau melanjutkan. Pendidikan menjadi penting bagi setiap orang. Kehidupan yang semakin kompetitif di era ini menuntut seseorang harus berpendidikan, bahkan tidak cukup hanya di tingkat menengah. Ijazah perguruan tinggi seakan jadi syarat utama untuk bekerja di berbagai bidang. Ada ijazah pun tidak mudah memilih pekerjaan sesuai keinginan. Tetapi apakah semua orang bisa dengan mudah mengakses pendidikan? Boleh jadi jawabannya tidak, karena di beberapa tempat di negeri ini, ada yang terpaksa putus sekolah. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai hal. Namun apa masalahnya? Pelita, dusun kecil di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, di bagian timur Indonesia. Hampir setiap tahun, banyak warga yang putus sekolah di dusun ini. Di Dusun Pelita itu ada satu sekolah, yakni SDN 8 Bumela, dan memang ini merupakan satu-satunya sekolah yang ada di dua dusun ini, yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Memang masyarakat Desa Bumela ini mayoritas sebagai petani. Abdul Daud kini lebih banyak bekerja di perkebunan jagung. Terkadang ia juga menjajal peruntungan di lokasi tambang rakyat di kampung halamannya ini. Lulus di kelas 6 sekolah dasar, ia memilih tidak melanjutkan pendidikan. Alasannya ingin membantu orang tua dari upah yang ia peroleh sebagai pemetik jagung. 50.000 hingga 100.000 rupiah setiap hari bisa ia dapatkan. Namun sebandingkah itu dengan keputusannya berhenti sekolah? Saya cuma lulus kelas 6 SD karena sekolah itu jauh. Sekarang saya kerja di kebun supaya dapat doi dan pembantu orang tua. Susan Isni masih lebih baik. Ia dapat mengenyam pendidikan hingga kelas 3 sekolah menengah pertama. Walau selama menjalaninya tidak mudah. Saya putus sekolah tahun 2011. Karena waktu itu setengah mati jalan, bukan setengah mati apa. Seolah-olah turun dari rumah setengah 6. Kadang mau sampai di pertigaan ada mau dapat oto, ada kalanya tidak ada oto. Waktu itu ada banjir. Sampai hampir tak anyur. Lewat kuala hampir tak anyur. Untung ada warga yang dapat lihat, tolong. Sayang, ia tak bisa lanjut terlalu jauh. Rasa sesal pun acap kali menghantuinya. Mengapa ia harus berhenti sekolah? Sementara beberapa temannya dulu kini sudah sukses berkarir lantaran mereka tetap melanjutkan pendidikan hingga mendapatkan pekerjaan. Saya tidak terlanjut mas sekolah karena kendala itu. Rasa menyesal sekali itu putus sekolah, baru bagaimana? So terlanjur. Ia kini harus bekerja keras berjualan di rumah
karena ingin dua buah hatinya bisa sekolah setinggi-tingginya. Untuk saat ini pendapatan suami cukup untuk mereka bertahan hidup. Tetapi bagaimana jika anak-anaknya memerlukan biaya besar agar tetap bersekolah? Maka ia merasa patut membantu suaminya. Susan ingin mewujudkan mimpi kedua anaknya. Bagaimanapun cara mewujudkan itu, ia merasa harus berjuang keras. Saya ingin mau kasih sekolah saya pe anak, insya Allah saya pe anak bisa lulus dan mau bisa sukses sesuai dorang pe cita-cita. Sementara menikah muda jadi keputusan Jurniati. Impian mengenyam pendidikan tinggi terpaksa harus dikubur. Jarak sekolah yang jauh dan harus membantu ekonomi orang tua jadi pertimbangannya. Sini kan dorang bikin putusakan sekolah itu mau jalan jauh, apalagi kalau hujan, banjir, jadi dorang tidak mau sekolah. DP jalan begini. Haruskah realita ini terus terjadi? Akankah buah hati Susan dan Jurniati kelak mengalami nasib seperti mereka? Dusun Pelita masih tergolong dusun terpencil. Kini dihuni sedikitnya 128 kepala keluarga. Ironisnya, hampir setiap tahun banyak warga wajib belajar di dusun ini yang tidak mau melanjutkan pendidikan ketika lulus dari sekolah dasar. Di Sekolah Dasar Negeri 8 Bilato, sekolah yang berlokasi di Dusun Pelita, baru-baru ini, tahun ajaran 2024-2025, meluluskan 11 orang siswa, tetapi hanya 3 orang yang melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah pertama. Cerita dari warga setempat, anak-anak yang tidak lagi mau bersekolah itu kebanyakan memilih bekerja di kebun, membantu orang tua mereka. Nurhayati Alitu, guru senior yang mengabdi di Sekolah Dasar Negeri 8 Bilato di Dusun Pelita, Desa Bumela, Kabupaten Gorontalo. Saya itu merasa terpanggil, melihat keadaan anak-anak di sini. Mereka butuh pendidikan, sampai dengan terkendala dengan keadaan jalan, sungai yang mereka lalui. Sampai itu mereka mau memanggil kami untuk mengajar di Dusun Pelita. Selepas subuh, ia akan selalu diantarkan suaminya menuju sekolah itu. Di luar rumah masih gelap gulita, tetapi keduanya semangat untuk menuju sekolah tempat Nurhayati mengajar. Dari rumah dinas guru yang ia tinggali, Nurhayati dan suaminya harus 2 kali menyeberang sungai sebelum tiba di sekolah yang ada di Dusun Pelita. Waktu itu saya ketemu dengan orang tua murid di jalan. Mereka menanyakan, kenapa ibu selalu ke Pelita? Saya sudah beritahu kepada orang tua yang saya lewati bahwa saya akan mengajar di Dusun Pelita ini. Mereka sudah senang. Sampai saya sudah dipeluk-peluk. Alhamdulillah ibu. Berarti kami di sini dengan adanya ibu, dengan Pak Guru di sini, anak-anak kami tidak putus sekolah lagi. Kali ini, aliran sungai derasa cukup bersahabat. Namun tidak ada jaminan mereka akan mudah melewatinya. Kondisi ini belum seberapa sulit. Jika beberapa jam hujan, pasti motor suaminya tidak akan bisa lewat. Sebab ketinggian air sungai bisa setinggi dada orang dewasa. Hal itu akan membuat ia sedih karena terpaksa harus kembali ke rumahnya lantaran tidak bisa menembus derasnya aliran sungai. Itulah di antara tantangan yang sering dirasakan Nurhayati sejak pertama kali menetapkan hati mengajar di SDN 8 Bilato. Suka dan duka dalam perjalanan ini pernah jatuh di sungai.
Saya juga mengalami pernah jatuh di motor. Guru itu kan harus menunggu siswa, bukan siswa yang menunggu guru. Itu yang sudah tertanam sama kami. Cikal bakal berdirinya sekolah ini tidak lepas dari sosok Nurhayati. Ia satu-satunya guru dengan status pegawai negeri sipil yang awalnya langsung mau mengajar di Dusun Pelita. Bahkan sebelum bangunan sekolah ini ada, ia sudah mendidik anak-anak di dusun ini saat diadakan kelas jauh dari SDN Bumela di tahun 2008. Waktu itu Nurhayati mengajar anak-anak hanya meminjam rumah sederhana milik warga Dusun Pelita. Kelas jauh harus diadakan karena sulitnya anak-anak di Dusun Pelita untuk bersekolah di SDN Bumela yang jauh dari tempat tinggal mereka. Jalan yang belum ada pengerasan dan harus menyeberangi beberapa kali aliran sungai sangat mendesak kelas jauh harus ada. Sebab jika tidak, akan lebih banyak lagi anak-anak yang tidak mau bersekolah. Oh, alhamdulillah orang tua ini mendukung, benar-benar mendukung dengan kegiatan kami di sini. Sedang kepala dusun itu tidak mau kalau cuma honor, maunya ada PNS yang ada di Bumela ini. Nurhayati tidak sendiri berjuang. Suaminya yang juga guru rela mengabdi di dusun terpencil ini. Suaminya bahkan menjadi kepala sekolah pertama SDN 8 Bilato yang resmi beroperasi di tahun 2012. Tugas sebagai kepala sekolah dijalani suaminya hingga bulan April tahun 2025. Kepala dusun itu selalu menghubungi saya. Bagaimana Pak? Semua anggota KPPS itu semuanya bukan dari dusun ini. Karena kebanyakan yang dari sini tidak lanjut sekolah. Begitu sekolah ini didefinitifkan, saya yang diangkat jadi kepala sekolah yang pertama. Jalannya masih setapak. Jadi kalau musim hujan harus jalan kaki dari pertigaan sampai di sini. Airnya sungai itu besar. Jadi menyeberang, kas keluar dinas, menyeberang. Kalau tidak bisa menyeberang, terpaksa di sini dihubungi, tidak bisa masuk. Dukungan penuh warga Dusun Pelita akhirnya terwujud dengan dibangunnya SDN 8 Bilato di dusun ini. Sampai sekarang, hanya inilah satu-satunya sekolah yang ada di Dusun Pelita, dusun terpencil yang jauh dari keramaian pusat desa Bumela. Nining Hunou, warga Dusun Pelita yang menggibahkan tanahnya untuk dibangun SDN 8 Bilato. Sebelumnya, tanah ini milik orang tuanya yang ia beli 3 juta rupiah. Pak siswa hati suka sekolah, bocah sekolah, saya ada hibah Pak siswa. Saya tidak rasa rugi, kan saya anak ada sekolah, ada keluar di situ sampai kelas 6. Awal membangun 2 kelas di sekolah ini menggunakan dana PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Ruangan kelas lain menggunakan dana DAK, bahkan ada swadaya masyarakat setempat. Setelah ini tuan tanah kasih tanah sama saya hubungi dulu guru-guru ini Ibu Nur dengan Pak Arfan Mahajani. Dorang so mau, saya langsung ke PNPM. Saya bilang ke sana di program itu, dorang bilang kata boleh. Dari 2010 mulai kelas jauh. 3 tahun ke sana di rumah saya, baru nanti 2012 sudah ada gedung, sudah ada sekolah, so pindah di kelas jauh. Setelah sekolah ini beroperasi, bergabunglah beberapa guru lainnya. Abdul Qadir Mauna salah satunya. Kendati sampai saat ini, ia masih berstatus tenaga honor. Di sini biarpun hujan ataupun panas matahari, itu sama. Hampir 6 kilo ke sini jalan kaki, kan capek juga. Tapi mau capek bagaimana karena dengan semangatnya siswa, kemudian orang tua juga, dukungan dari orang tua besar, maka meskipun capek tetap pergi ke sekolah. Sulitnya medan menuju sekolah ini
membuat tidak banyak guru yang mau menerima tawaran mengajar anak-anak di sini. Saat kondisi kesulitan tenaga guru, ada saja warga yang mau menjadi relawan untuk mengajar. Merlan Karim, rumahnya hanya bersebelahan dengan bangunan sekolah. Kenapa saya masuk ke sekolah itu? Karena waktu itu saya lihat anak-anak begitu masuk ke sekolah, ketika misalnya ada kena banjir, otomatis gurunya itu tidak bisa datang ke sini. Ibu guru Nurhayati Ali itu selalu orang yang pertama kali datang ke sekolah dan pantang pulang sebelum para siswa ini kembali ke rumah mereka. Sosok seorang guru yang sampai dengan hari ini saya lihat perjuangannya sangat besar, itu Ibu Nurhayati. Semangat beliau itu tinggi untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik. Saya selalu peringatkan kepada mereka, usahakan tepat waktu. 6:30 itu sudah ada di sekolah, jangan sampai terlambat. Insya Allah tinggal 6 tahun ke depan ini, insya Allah bisa bertahan di sini, Bu. Dulu siswa, kini memimpin. Fajrin Talib namanya. Ia kini mengemban tanggung jawab sebagai kepala dusun pelita. Mungkin jika tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah, saat ini ia bukan kepala dusun. Kali ini ia berkunjung di tempat dulunya menuntut ilmu untuk memastikan ruangan yang akan dipinjam, di mana akan diadakan pertemuan warga. Ia angkatan ketiga di sekolah ini. Di angkatannya ada 16 orang siswa, tetapi hanya 3 orang yang lulus pendidikan menengah atas dan sederajat. Salah satunya ia, lulusan SMK, sedangkan 13 orang teman seangkatannya yang lain terpaksa putus sekolah. Kalau pendidikan itu rata-rata di sini cuma sampai SD, karena terhalang dengan keadaan salah satunya seperti pendapatan hasil mereka. Terus yang kedua jalan, yang ketiga itu orang tua yang tidak mampu menyekolahkan mereka. Sebagai kepala dusun, Fajrin pun berharap setidaknya ada bangunan SMP di dusun pelita. Sebagaimana harapan dan impian semua warga yang mendiami dusun terpencil ini. Karena kebanyakan anak-anak itu kalau sudah lulus SD, mereka sudah tidak lanjut sekolah lagi karena sekolah SMP di sini jauh. Merubah pemikiran kebanyakan orang tua di dusun ini agar tetap menyekolahkan anak mereka bagaimanapun kendala yang dihadapi bukanlah perkara mudah. Sebab kebanyakan orang tua di sini juga dulunya tidak mengenyam pendidikan sampai tuntas. Tidak lanjut lagi sekolah, mereka mencari nafkah masing-masing. Membantu orang tua mereka di kebun, membantu orang tua mereka di tambang. Jadi tidak ada dorongan orang tua itu untuk melanjutkan anak-anak mereka. Ia mulai dari lingkungan keluarga dan kerabat terdekatnya. Jika ada waktu luang, ia datang menemui mereka. Paman dan bibinya ia kunjungi untuk menyemangati mereka agar tetap menyekolahkan anak mereka setinggi-tingginya. Saya memberi arahan pada mereka supaya anak-anak mereka disekolahkan terus, dilanjutkan sekolah mereka sampai ke tingkat yang seharusnya diarahkan oleh pemerintah. Fajrin sebagai kepala dusun, sebelumnya pernah bekerja di salah satu hotel ternama di kota Gorontalo. Bahkan ia sempat ditawari bekerja di sebuah hotel mewah di luar Gorontalo. Bagi Fajrin, ilmu yang ia pernah dapatkan di sekolah sangat berharga sebagai bekal ia bekerja, hingga kini memegang amanah sebagai kepala dusun. Saya itu bercita-cita untuk supaya dusun pelita ini akan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Jadi saya harus berusaha merubah dusun pelita seperti di desa-desa yang lain. Adanya sekolah dasar negeri di dusun pelita
memang tidak lantas menyelesaikan persoalan. Perjuangan masih cukup panjang agar siswa lulusan SD di Dusun Pelita bisa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama, maka penting dibangun SMP baru di dusun ini, sebagaimana impian para warganya. Abdul Salam Rauf sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Bumela, bagaimana memperjuangkan hadirnya kelas jauh dari sekolah menengah pertama di Dusun Pelita. Rencananya ini pun ia utarakan kepada semua aparat pemerintah Desa Bumela. Beberapa kali pertemuan yang diadakan, semua sepakat memperjuangkannya demi keberlanjutan pendidikan generasi di Dusun Pelita. Tugas kami sebagai pemerintah desa, bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya mereka bisa mendorong anak-anaknya masuk atau sekolah sampai ke jenjang lebih tinggi lagi. Abdul Salam juga kerap meminta masukan dari para guru untuk pengadaan kelas jauh SMP di Dusun Pelita. Ia pun sangat yakin rencana itu pasti terwujud karena mendapat dukungan dari seluruh warga di Dusun Pelita. Secara kekeluargaan, ya, kami kunjungi masyarakat, berkonsultasi kira-kira apa yang bisa kami buat, ya, desa bisa buat supaya itu bisa ada SMP satu atap misalnya. Jika dulu pembangunan SD saja Dusun Pelita dirintis dari kelas jauh, maka kelas jauh SMP pun seharusnya bisa pula diwujudkan. Keyakinannya bertambah kuat karena pendirian Sekolah untuk Rakyat Indonesia juga menjadi program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ada program pemerintah tentang sekolah rakyat, mudah-mudahan bisa menyentuh sampai di sini. Itu harapan kami juga. Harapan masyarakat di sini supaya di SD 8 Bilato ini seharusnya ada satap. Kepada kepala desa dan guru di SDN 8 Bilato, para ibu di Dusun Pelita ini menyampaikan siap secara swadaya membangun ruangan kelas untuk mewujudkan kelas jauh SMP di Dusun Pelita, agar anak-anak mereka bisa tetap melanjutkan pendidikan tanpa harus lagi bersekolah di tempat yang jauh. Karena bagi para ibu ini, untuk memajukan Dusun Pelita, tidak boleh hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah, tetapi anak-anak mereka penting untuk bersekolah dengan harapan kelak mereka menjadi generasi yang unggul untuk membangun dan memajukan Dusun Pelita, tanah kelahiran yang selalu dicintai. Kami suka sekolah. Kami ingin tetap sekolah.